Wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ma la amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kembali kita bertemu lagi dalam kajian ba'da salat zuhur. Semoga kita senantiasa dapat ridho maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan materi tentang sikap qanaah menjadikan hidup kita tenang dan optimis. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu qanaah? Qanaah artinya adalah menerima segala sesuatu dengan ikhlas. Apa yang menjadi bagiannya. Sedangkan menurut istilah adalah mencukupkan segala apa yang menjadi bagiannya juga, menjadi rezekinya. Banyak orang yang mendapatkan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sudah banyak. Karena Allah telah berjanji menegaskan dalam Al-Qur'an, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Sudah memberikan banyak, tapi kadang-kadang tidak mensiasati dengan tenang, dengan ikhlas. Tidak mencukupkan. Sementara ada orang yang diberikan seolah-olah rizki sedikit, tapi dia mencukupkan. Maka hatinya tenang, ikhlas dan optimis. Oleh karena itu penting sekali bagi saudara-saudara sekalian, kita sebagai umat Islam untuk bersikap qanaah, menerima tentang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutu rizqan liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu innallaha bikulli syai'in alim. Allahu yabsutu liman yasha'u Allahumma yabsutul rizqan liman yasha'u min ibadihi. Ya, bahwa Allah melampangkan rizki kepada kita semua, di antara kita semua. Min ibadi wa yaqdirullahu, dan Allah menyempitkan bagi orang yang disempitkan. Innallaha bikulli syai'in alim, bahwa sesungguhnya Allah syai'un alim, maha mengetahui tentang apa yang menjadi pikiran tentang hambanya, makhluknya, maha mengetahui. Syai'un alim. Dilapangkan, ada orang yang dilapangkan tapi disempitkan. Kenapa? Karena dia tidak menerima apa yang menjadi bagiannya. Sementara ada orang yang mensyukuri, menikmati tentang apa yang menjadi bagian, sekendati pun dia sedikit. Coba kita bayangkan, kalau kita mau merenung pada ayat lain, Allah juga menegaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang memberikan rezeki. Semuanya Allah. Coba kita lihat. Seekor burung yang tidak diberi ar-ra'yu, akal dan pikiran, hanya diberikan paruh, sayap dan kaki, dia bisa hidup tenang, damai, dan dari pagi dengan perut yang kosong, pulang kembali dengan perut yang kenyang dan bisa menafkahi anak-anaknya. Lah sedangkan manusia diberi ar-ra'yu, akal dan pikiran. Sehingga karena Allah memberikan kelebihan kepada hambanya, makhluknya bernama manusia,
maka manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjadi khalifatullah fil ard, pemimpin di muka bumi, mengelola dunia sehingga menjadi hidupnya sinergis. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya sikap qanaah itu ini menjadi basis kekuatan dalam mengarungi kehidupan ini. Kekuatan apapun yang diterima, yang setelah kita berikhtiar harus ikhlas sehingga kita tenang, optimis, jadi kekuatan. Akan tetapi kalau sebaliknya, sehingga ada 3 kategori di dalam kita bersikap sebagai qanaah. Yang pertama, orang yang qanaah bukan berarti pasrah begitu saja. Orang qanaah mencari karunia dengan ikhlas, dengan kerja keras, dan menjadikan ladang pekerjaan ini, pengabdian ini, rezeki yang didapat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum wa auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu menjadi lalai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita mendapatkan rezeki, silakan menjadi orang kaya, karena di dalam hadis Nabi SAW juga mengajarkan kadal faqru ayyakunal kufro, kemiskinan itu akan menjadikan kekufuran. Tapi jadilah orang yang kaya, tapi juga pandai bersedekah, berinfak. Jadi jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah harta yang kita peroleh, anak yang kita dapati, ini adalah harta kekayaan kita, menjadikan lalai. Justru dengan banyaknya harta, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berinfak, bersedekah, menutup aurat dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi ketika kita memiliki harta, tidak dilarang. Allah malah mengajarkan, jadilah orang muslim yang kaya agar dapat beribadah dengan tenang, agar banyak bersedekah, banyak membantu sesama. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap qanaah adalah mencari karunia Allah dengan tujuan untuk ibadah. Ya. Kalau mencari karunia Allah dengan tujuan ibadah, maka insya Allah di dalam tata aturan kita bekerja, berikhtiar, mencari karunia, itu akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Maka lengkapilah takaranmu dan penuhilah timbanganmu, karena sesungguhnya itu akan menyelamatkan diri kita. Artinya bahwa lengkapilah takaranmu. Kita sebagai seorang profesi, mungkin sebagai seorang prajurit, sebagai seorang ASN, sebagai seorang pekerja, apapun profesinya, semua di hadapan Allah adalah mulia. Tidak ada perbedaan. Yang tidak mulia kalau mencarinya tidak halal. Semua yang bekerja untuk mencari karunia dengan halal itu ada mulia. Dan ada beberapa kriteria. Bekerjanya itu adalah kalau niat ibadah adalah ibadah, salah satu upaya ibadah. Apalagi ketika mendapatkan juga dengan benar, juga ibadah. Dan setelah selesai bekerja dengan benar, mendapatkan rezeki untuk kehidupan keluarga dan lingkungan, itu benar. Dan terakhir adalah untuk diinfakkan di jalan Allah, benar. Maka diladasi dengan ibadah. Ini ya, qanaah, menjadikan hidup kita tenang dan menjadikan hidup kita optimis. Lalu yang berikutnya, qanaah itu Nabi mengajarkan bahwa kita bekerja atas dasar ilmu pengetahuan. Ya. Ketika kita mencari karunia didasari dengan ilmu pengetahuan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa ingin mencari karunia dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi,
Barang siapa kepingin selamat akhirat juga harus dengan ilmu. Dan waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang ingin mendapatkan dua-duanya dunia dan akhirat fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Mencari karena dengan ilmu. Jangan tidak dengan ilmu. Contoh, kau pengen kaya raya tapi tidak mau bekerja keras, akhirnya jalur Kompas ditempuh. Pohon besar yang tidak ada apa-apanya dia jadikan sasaran, katanya sumber keuangan di sana. Ada gunung, ada tempat angker yang tidak ada apa-apanya, dia jadikan sasaran untuk tempat, katanya disitulah persembunyian harta benda, harta karun. Itu bagi pemikiran yang maaf di tengah ke bawah. Tengah ke atas sebaliknya, kepengin bekerja cepat naik pangkat, kepengin bekerja cepat banyak harta, akhirnya apa saja yang ada yang bisa diembatlah, bukan haknya. Itu harus dengan ilmu. Silakan jadi orang kaya dengan ilmu. Karena itu kita belajar ekonomi dan sebagainya. Sebagai seorang profesi, kita seorang profesi prajurit, ada kontak aturannya dan sebagainya. Sebagai pegawai negeri sipil ada aturannya. Sebagai pengusaha ada aturannya. Sebagai yang menjadi hak silahkan nikmati, tapi jangan sekali-kali yang bukan haknya, walaupun mungkin secepatnya menjadi kaya raya, sebatas sepintas, tapi itu bukan haknya. Itu yang tidak diajarkan, tidak disarankan. Itu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadilah orang yang qanaah. Orang yang tidak qanaah hidupnya tidak tenang. Orang yang tidak qanaah hidupnya selalu mengeluh dan mengeluh. Kurang dan kurang, diberikan satu atau yang satu rumah masih kurang dua rumah, diberikan satu rezeki untuk beli mobil, satu mobil masih kurang mobil. Sehingga Nabi SAW pernah menyindir, kalau manusia yang tidak bersyukur diberikan jangankan satu gunung, dua gunung emas pun masih kurang. Tapi orang yang pandai bersyukur, yang hidupnya qanaah, jangankan diberikan emas, diberikan hidup yang sekedarnya pun dia terlalu bersyukur dan hidupnya tenang, optimis. Nah, sebaliknya orang yang qanaah, yang ikhlas menerima segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan tenang. Apa yang didapat pasti berusaha untuk mencari halalan thayyiban mubarakan, halal baik dan berkah. Insya Allah hidup yang berkah, harta yang berkah, bukan harta yang banyak, tapi harta yang banyak manfaat ataupun sedikit manfaat. Tapi harta yang banyak tidak manfaat, justru menjadikan penyakit, justru menjadikan keluarga yang hilang, justru menjadikan kita menyebabkan hina, itulah tidak berkah. Oleh karena itu mari kita berusaha mencari karunia Allah yang berkah, dan diawali dengan kita hidup yang qanaah, ikhlas menerima kehadiran harta yang diusahakan dari kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mencukupkan terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi orang yang qanaah, yang selalu bersyukur, sehingga hidupnya tenang dan selalu optimis di tahun baru 2024 menjadikan kekhususan bagi kita. Dan di awal bulan Rajab ini yang sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, mari kita sambut dengan usaha dan ikhtiar yang keras, dan hiduplah qanaah. Semoga kita selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Demikian sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadikan renung bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.